Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Ya agak sedikit gangguan tenggorokan. Tapi kali ini gua ingin membahas tentang apa namanya tanggapan dari Erik ten Hag terkait dengan kemenangan 2-0 Manchester United menghadapi Burnley di ajang Carabao EFL Cup. Seperti biasa gue ambil dari manunited.com. Kemenangan yang memuaskan. Kita bermain melawan sebuah tim yang bagus. Saya pikir mereka bermain bagus dengan bola. Ini sangat sulit untuk bisa melakukan press kepada mereka, tapi saya pikir kita melakukannya dengan baik. Kita melakukan atau kita memiliki banyak kemenangan ya, artinya yang tinggi, dan kita juga memiliki banyak momen transisi. Saya pikir kita eh, harus bisa melakukannya lebih baik, sedikit lebih baik daripada itu. Artinya ketika melakukan transisi, dimana kalau menurut gua sih banyak apa ya, akurasi terutama tuh tidak bagus ya di sepertiga akhir, terutama di babak pertama. Seharusnya bisa lebih bagus lagi, itu menurut Erik ten Hag. Kita harus bekerja lagi untuk hal tersebut, tapi tentu saja saya sangat puas dengan kemenangan ini. Lalu disinggung tentang gol pembuka. Saya pikir mereka cukup lapar, artinya skuad Manchester United ya. Itu merupakan sebuah tim gol, artinya gol yang melalui kerjasama tim ya. Itu merupakan sangat baik untuk melihatnya ya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan pergerakan dengan Bruno Fernandes, lalu di sisi yang jauh ada Aaron Wan-Bissaka dan juga Christian Eriksen untuk golnya. Ya, itu merupakan gol yang sangat bagus. Gue juga sepakat karena bagaimana proses gol itu memang diawali dari possession ya, possession sedikit di sepertiga akhir pertahanan Burnley yang mereka pun juga sebenarnya bermain dengan, kalau gue bisa bilang, low blocks, menempatkan banyak pemain bertahan atau banyak pemain di daerah pertahanannya. Manchester United tentu saja butuh cara untuk bisa membongkarnya, dan bagaimana skema gol tersebut, aliran bolanya itu sangat enak untuk dilihat, termasuk juga umpan jarak jauh dari Bruno Fernandes kepada Aaron Wan-Bissaka, crossing Aaron Wan-Bissaka, dan juga penyelesaian yang menurut gue juga sangat baik dari Christian Eriksen. Lalu disinggung tentang magicnya Marcus Rashford. Saya pikir dia merupakan ancaman dari lini belakang Burnley. Dia bergerak sangat sering di belakang garis pertahanan, dan mereka memiliki situasi yang sangat sulit untuk bisa mendapatkan bola di sana. Tapi dengan kemampuan passing dari para pemain seperti Eriksen, Casemiro, dan juga Bruno, kita punya pemain yang bisa mendapatkan bola di sana. Anda harus tetap terus berlanjut ya, terus bergerak, dan harus percaya kalau bola akan bisa masuk. Ini merupakan investasi. Ini membutuhkan energi yang sangat banyak, mengeluarkan tenaga yang sangat banyak, dan hari ini dia mendapat keuntungan dari hal tersebut. Itu merupakan dribble dan juga gol yang sangat bagus. Luar biasa memang bagaimana Marcus Rashford mencetak gol kedua, aksinya dari daerah sendiri, dia percaya diri, dia sangat cepat, dia sangat tajam, bahkan menurut gua finishingnya juga sangat bagus. Dan seperti dikatakan Erik ten Hag, ini sebenarnya membutuhkan energi dan juga membutuhkan power yang sangat banyak. Tapi ternyata Marcus Rashford bisa melakukannya. Di sisi lain ini menunjukkan kalau menurut gue dengan amatiran ya, bagaimana kondisi fisik dari Marcus Rashford ini sangat bagus, sangat prima. Di musim lalu, fisik tentu saja merupakan salah satu kendala dari Marcus Rashford untuk bisa berpenampilan dengan baik. Tapi musim ini, selain kondisi psikis yang lebih baik ya, juga kondisi fisik. Bayangkan dia baru saja kembali dari Qatar tapi mampu mencetak gol solo run dengan kecepatan, dengan dribbling, dengan tajam seperti tadi malam. Ini menunjukkan kalau dia bukan hanya secara teknis bagus, secara psikis juga oke, tapi bagaimana secara fisik ya, itu juga oke. Disinggung tentang penampilan dari Casemiro, itu merupakan apa yang Anda bisa harapkan. Sangat-sangat berpengalaman, sangat-sangat compose.
dia merupakan pemimpin dan juga punya kombinasi yang bagus dengan Victor Lindelof. Jadi saya sangat happy dengan performanya. Gua melihat tadi malam Casemiro yang tampil di center back tampil sangat excellent. Erik ten Hag sangat tepat ya memainkan Casemiro sebagai jantung pertahanan tentu saja bersama dengan Victor Lindelof, dan ini bisa saja berlanjut ketika Manchester United menghadapi Nottingham Forest. Terlihat bagaimana kondisi dari Harry Maguire, Varane dan juga Lisandro Martinez tentu saja masih liburan. Jadi menurut gua besar peluang Casemiro akan kembali bermain di center back duet dengan Victor Lindelof ketika nanti Manchester United melanjutkan laga Liga Inggris di tanggal 27 Desember menghadapi Nottingham Forest. Dan penampilan tadi malam menurut gua secara umum cukup baik ya, walaupun ada satu error di akhir-akhir babak kedua kalau tidak salah umpan yang hampir saja dimanfaatkan oleh pemain Burnley menjadi gol. Tapi lagi-lagi secara keseluruhan penampilan Casemiro sangat tangguh. Bagaimana dia juga bisa memulai build up serangan dari belakang menurut gua, karena dia berposisi sebagai gelandang kan aslinya, dan memiliki kemampuan passing, kemampuan visi menurut gua juga yang secara rata-rata bagus. Ini juga bisa membantu Manchester United ketika build up serangan dari belakang. Menurut gua penampilan Casemiro tadi malam juga cukup bagus. Disinggung tentang Aaron Wan-Bissaka yang sudah siap. Semua pemain sangat penting, tapi tentu saja Aaron melakukannya dengan sangat baik. Kita kehilangan Aaron Wan-Bissaka di 14 pertandingan pertama Liga Inggris, dan kita butuh orang ya di squad. Tidak hanya orang, tapi kita juga butuh yang bisa bermain dengan bagus dan bisa berperforma. Dia memiliki masa persiapan di paruh kedua musim. Jadi dia siap untuk dimainkan dan dia melakukannya dengan cukup bagus hari ini. Ya, cukup mengejutkan menurut gue bagaimana Aaron Wan-Bissaka diturunkan dari awal oleh Erik ten Hag. Melihat penampilannya sebenarnya di uji coba di Spanyol menurut gue tidak cukup bagus, tidak impresif. Bahkan di 2 kali kesempatan sempat gue pikir justru pemain lain yang akan diberikan kepercayaan di sektor bek kanan. Memang betul Aaron Wan-Bissaka sudah pulih, tapi sekali lagi ada keraguan di sana, paling tidak dari sisi gua ya. Tapi ternyata tadi malam justru sebaliknya, Aaron Wan-Bissaka tampil menurut gua cukup tangguh di belakang. Burnley di babak pertama yang nampaknya mengincar sisi kanan dari Manchester United ini kesulitan untuk bisa menembus ya. Walaupun gua melihat Marcus Rashford tidak cukup sering untuk track back the ball turun ke belakang, tapi Aaron Wan-Bissaka bisa bertahan dengan cukup baik menurut gue, dan tentu saja kontribusinya ketika menyerang. Walaupun masih aja ada sentuhan-sentuhan yang tidak akurat menurut gue dari Aaron Wan-Bissaka, tapi secara keseluruhan penampilannya tadi malam cukup tangguh, terutama dari sisi defensif sekali lagi. Dan juga satu asisnya ini merupakan kredit tersendiri bagi seorang Aaron Wan-Bissaka. Sekarang bagaimana dia bisa lebih berkembang lagi, mudah-mudahan ini bisa memompa kepercayaan dirinya. Walaupun demikian, gue tetap berkeyakinan kalau Manchester United tetap akan mencari solusi bagi seorang Aaron Wan-Bissaka melihat konsistensi dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ya Diogo Dalot tadi malam tidak dimainkan karena memang ada gangguan sedikit ya, cedera ringan yang gue dapatkan kabarnya, sehingga Aaron Wan-Bissaka yang dimainkan. Aaron Wan-Bissaka sendiri juga tidak dimainkan secara penuh. Ini menunjukkan apakah ada soal fisik ya, artinya dia mungkin dinilai tidak cukup oke bermain 90 menit, atau memang Erik ten Hag ingin mencoba pemain lain, Brandon Williams di sektor kanan, dan juga Luke Shaw diberikan kesempatan untuk pemanasan nih dalam tanda kutip ya, dimainkan di sektor back kiri. Sekali lagi penampilan Aaron Wan-Bissaka menurut gue juga oke, tapi nampaknya Manchester United tetap akan mencari solusi pemain ini ya, artinya akan dilepas bahkan di bulan Januari nanti. Terakhir tentang rotasi squad, saya pikir setelah break ini selalu sulit untuk bisa menemukan ritme, tapi kita melakukannya dengan baik. Juga beberapa pemain yang berbeda datang, dan saya pikir mereka bermain juga cukup baik. Saya memiliki rutin 100%, tapi saya melihat itu merupakan prinsip yang ada di sana, dan saya sangat happy dengan permainan hari ini yang kita mainkan. Gue sepakat dengan Erik ten Hag tentu saja dengan jeda Piala Dunia Qatar, dan ketika pemain kembali lagi, terutama persiapannya tidak cukup panjang ya, pemain-pemain yang dari Qatar itu,
Dan ketika mereka dimainkan tadi, ada keraguan sih sebenarnya dari gua apakah mereka juga bisa langsung tune in kembali ke permainan Manchester United di atas lapangan. Ada sedikit keraguan di sana karena tentu saja harus ada adaptasi lagi. Dari sisi cuaca paling tidak, dari Qatar yang hangat, Manchester yang dingin, lalu juga permainan yang beberapa pemain kan memainkan skema yang berbeda di tim nasionalnya masing-masing. Tapi ternyata mereka ini menurut gua pemain yang bagus, profesional yang bagus juga. Mereka bisa beradaptasi dengan cepat sehingga ya permainan Manchester United secara umum tadi malam menurut gue juga bagus, bermain dengan dominasi, pressing juga dilakukan dengan rapi. Walaupun tentu saja masih ada kekurangan seperti kayak akurasi umpan di sepertiga akhir ya kan, lalu juga mungkin pergerakan yang masih agak sedikit salah. Contohnya juga mungkin konsentrasi di lini belakang maupun juga lini depan. Tadi Casemiro ada error ya kan, lalu juga Dubravka demikian. Di sektor depan tadi gue melihat bagaimana Eriksen dan Bruno Fernandes yang secara umum tampil bagus, tapi ada juga beberapa umpan yang tidak akurat, pergerakan yang juga salah menurut gue. Keputusan dari Marcus Rashford juga ada beberapa yang salah, di mana dia masih terus memaksakan walaupun dikawal oleh 2-3 pemain ya kan. Tapi menurut gue ini bisa diperbaikin. Dan tentu saja ini menurut gue juga ada efek kembalinya mereka dari Qatar. Walaupun demikian tetap gue menilai sama seperti yang Erik ten Hag katakan ya, secara keseluruhan, secara kolektif Manchester United bermain bagus tadi malam sehingga bisa menang sangat meyakinkan 2-0 menghadapi Burnley. Kurang lebih demikian tanggapan dari Erik ten Hag. Seperti biasa setelah pertandingan ini masih pagi di sini tadi malam karena sangat larut sekali ya rilisnya dari Erik ten Hag, jadi gua nggak sempet bikin videonya. Terima kasih sudah menonton. Oh ya, yang sering nanya kan bang bikin akun Instagram dong. Gue sudah bikin khusus untuk Football United ya. Gus_Football United, GUST_Football United. Bisa di-add di Instagram. Masih sedikit kontennya tapi insya Allah nanti dengan berjalannya waktu akan gue tambah pelan-pelan. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan. Sehat-sehat terus sekeluarga. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.